Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini saya akan memperkenalkan bagaimana menjalankan Visual Basic ataupun pemrograman Visual Basic ya pada aplikasi Visual Studio. Nah, silahkan cari saja nama aplikasinya Visual Studio. Nah, ini dia, silahkan diklik. Nah, kemudian setelah itu bagaimana membuat sebuah dokumen baru? Caranya dari menu file, nah bisa melalui new project atau dari create kemudian project. Nah, bisa dari mana saja boleh ya. Nah, saya menggunakan create saja. Create. Nah, kemudian di sini pastikan yang terpilih adalah Visual Basic. Ya. Nah, Visual Basic yang terpilih. Kemudian setelah Visual Basic, kemudian Windows. Nah, kemudian kalau umpamanya tidak ada Visual Basic, coba dicek di Other Language. Nah, karena di dalam Visual Studio ini ada 3 bahasa pemrograman, yaitu ada ya dalam Visual Studio itu yang 2008 itu ada 3 pemrograman. Yang pertama itu ada Visual Basic, kemudian ada C#, kemudian ada C++. Nah, jadi pastikan terpilih Visual Basic-nya. Nah, kemudian setelah terpilih Visual Basic-nya, pastikan juga yang terpilih adalah Windows Form. Nah, kenapa? Karena kita akan menggunakan ataupun membuat sebuah program yang berbasis desktop. Nah, jadi dalam Visual Basic ini juga ada versi webnya, smart device-nya, ya. Jadi pastikan yang kepilih adalah Windows-nya. Dan di sini pilih Windows Form. Nah, cek namanya ataupun diubah namanya, yaitu namanya bebas. Ya, buat aja PRJ 01. Nah, kemudian oke kan. Nah, ini tampilan daripada bahasa pemrograman Visual Basic ya. Dalam Visual Basic ini ada beberapa ruang lingkup. Ada yang namanya menu. Nah, menu itu dimulai dari file, kemudian sampai head menu. Kemudian ada toolbox. Nah, sebelah kiri di sini toolbox ya. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk desain kita. Jadi kalau kita mau menambahkan sebuah komponen ataupun objek, nah dari sini cara menambahkannya. Kemudian selanjutnya adalah ini form, namanya lembar kerja ini namanya form. Jadi kalau menambahkan sebuah toolbox ataupun objek, nah caranya tinggal di drag saja, contohnya seperti ini. Nah, label, nah seperti ini di drag saja. Nah, kemudian sebelah sini ada namanya Solution Explorer untuk menampilkan form yang kita miliki. Jadi kalau ada umpamanya ada 5 form, maka di sini nanti akan muncul 5 form. Kemudian di sini ada namanya properties. Nah, properties ini fungsinya untuk pengaturan daripada tampilan di sini. Untuk mengatur warna, kemudian untuk mengatur size ataupun bentuk font. Nah, mengaturnya dari sebelah sini. Ya, mengaturnya. Nah, berikut adalah cara menjalankannya. Cara menjalankannya, klik menu debug, kemudian start. Nah, sorry. Nah, ketika muncul error seperti ini, ya. Nah, muncul error seperti ini. Nah, karena Visual Basic yang saya install ini versi 32, ya. Sementara laptop saya versinya versi 64 bit. Nah, jadi harus diubah targetnya. Target CPU-nya. Cara mengubahnya gimana? Dari menu project, kemudian pilih properties. Nah, kemudian pilih compile. Mohon maaf ya, ada tetangga lagi berbagi
rumah. Kemudian klik advance. Nah, kemudian targetnya diganti. Nah, pilih 686. Jadi kalau umpamanya punya kalian versi 32 bit laptopnya, nggak usah diganti. Tapi kalau umpamanya versi 64, nah kebanyakan errornya. Jadi harus diganti target CPU-nya jadi 86. Nah, kalau sudah, kemudian jalankan. Nah, sudah jalan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi tampilan ini akan mengikuti tampilan awal ataupun tampilan di form kita di sini. Nah, kemudian ketika kita mau mengubah sebuah form kita, nah pastikan programnya berhenti. Kalau nggak berhenti gimana? Nah, tidak bisa diubah. Nah, contohnya seperti ini. Saya tidak memberhentikan program, tapi saya mau menggeser saja. Nah, dia tidak bisa digeser ataupun tidak bisa diubah. Melawan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau umpamanya terjadi seperti ini, tidak bisa diubah, kemudian toolbox sebelah kanan juga atau sebelah kiri juga tidak muncul. Nah, coba dicek kembali apakah program kalian itu sedang berjalan, ya. Nah, kalau sedang posisinya seperti ini berarti sedang berjalan. Jadi pastikan dia berhenti. Jadi sebelum kita mengubah ya program kita ataupun tampilan form kita, pastikan programnya sedang berhenti. Ya. Nah, silahkan stop saja. Nah, seperti itu ya. Nah, baru akan muncul toolbox sebelah sini. Kemudian ini juga sudah bisa digeser. Nah, seperti itu.